Bayangkan, sebuah janji yang terdengar terlalu indah untuk ditolak. 40 batalion senjata lengkap, gratis, tanpa syarat. Di balik pintu merah Beijing tahun 1963, Soekarno melalui Subandrio ditawari sesuatu yang bisa mengubah wajah militer Indonesia selamanya. Tapi siapa sangka, tawaran itu justru melahirkan misteri, intrik, dan akhirnya pembunuhan yang mengguncang Republik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, kita bedah sejarah Indonesia dengan detail yang jarang Anda temui di buku pelajaran. Yuk, lanjut. Sebuah tawaran yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Akhir tahun 1963, di balik tembok merah Beijing, Dr. Subandrio, orang kepercayaan Soekarno, duduk berhadapan dengan 3 pimpinan tertinggi Tiongkok, Mao Zedong, Zhou Enlai, dan Chen Yi. Mereka bukan hanya menyambutnya dengan hangat, tetapi dengan sebuah proposal yang mengguncang, bantuan persenjataan lengkap untuk 40 batalion, senjata, tank, kendaraan lapis baja, secara gratis dan tanpa syarat. Ini bukan sekadar diplomasi, ini adalah sebuah manuver geopolitik tingkat tinggi. Dalam percaturan perang dingin, Tiongkok melihat dalam diri Soekarno dan Indonesia dengan PKI yang perkasa sebagai pion terkuatnya di Asia Tenggara. Senjata-senjata itu adalah umpan untuk mengikat Indonesia lebih erat ke dalam orbit Beijing, melawan pengaruh Soviet dan Blok Barat. Ya, diterima saja. Antusiasme revolusioner dan awal misteri yang strategis. Keputusan Soekarno untuk menerima tawaran bantuan militer RT bukanlah tindakan impulsif seorang pemimpin yang lapar senjata, melainkan pilihan strategis yang berakar dalam pada filosofi politiknya yang kompleks. Untuk memahami respons tepatnya, kita harus melihatnya melalui 3 lensa. 1. Lensa geopolitik, bermain di antara raksasa. Soekarno adalah ahli dalam memainkan kedua kutub perang dingin untuk keuntungan Indonesia. Sebelumnya, ia telah berhasil merengkuh bantuan besar-besaran dari Uni Soviet, persenjataan, pelatihan, bahkan pembangunan kompleks olahraga Gelora Bung Karno. Menerima bantuan dari RRT adalah langkah logis untuk menyeimbangkan pengaruh Moskow, sekaligus menunjukkan kepada Amerika Serikat bahwa Indonesia benar-benar independen. Ini adalah puncak dari politik bebas aktif yang agresif, memanfaatkan persaingan bipolar untuk membangun kekuatan nasional tanpa mengikat diri pada satu blok. 2. Lensa revolusi, memperkuat poros Jakarta King Phnom Penh Hanau. Bagi Soekarno, revolusi Indonesia bukanlah peristiwa masa lalu tahun 1945, melainkan sebuah proses yang terus berlanjut, bagian dari gelombang revolusi dunia melawan neokolonialisme dan imperialisme, atau Nekolim. RRT, di bawah Mao, adalah pemimpin nyata dari perlawanan terhadap Nekolim versi Soekarno. Menerima bantuan mereka adalah simbolis. Itu adalah penguatan aliansi ideologis dengan kekuatan revolusioner global. Senjata-senjata itu bukan hanya alat tempur, melainkan tropi dari persaudaraan revolusioner. 3. Lensa domestik, mengimbangi kekuatan angkatan darat. Ini adalah motif yang paling halus dan paling kritis. Soekarno sadar betul bahwa Angkatan Darat, di bawah pimpinan Jenderal A.H. Nasution dan kemudian Ayani, telah menjadi institusi yang sangat kuat dan semakin independen. AD memiliki jalur sendiri ke AS, melalui program pelatihan dan bantuan militer, dan tidak sepenuhnya tunduk pada politik revolusi Bung Karno. Menerima sebuah paket bantuan militer raksasa dari luar, yang penggunaannya akan ia kendalikan sebagai panglima tertinggi, memberikan leverage politik dan militer yang signifikan terhadap jenderal-jenderalnya. Ini adalah cara untuk menciptakan pusat kekuatan baru yang loyal langsung kepadanya. Setelah keputusan cepat, ya, diterima saja, terjadi keheningan yang justru paling membingungkan. Biasanya, Soekarno adalah ahli dalam memanfaatkan momentum, langsung mengorkestrasikan acara-acara besar untuk mengumumkan kemenangan diplomatik semacam ini. Namun, kali ini tidak. Masalah logistik atau politik? Pertanyaan Beijing yang sederhana, kapan kami bisa mulai mengirim? Ternyata adalah pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Mengirim 40 batalion persenjataan bukan seperti menerima kapal tunggal. Itu membutuhkan logistik pelabuhan, penyimpanan, dan distribusi yang masif. Namun, hambatan teknis bukanlah alasan utama. Soekarno bukanlah pemimpin yang gentar oleh kerumitan logistik. Dilema strategis. Keheningan Soekarno mengindikasikan ia terjebak dalam dilema yang ia ciptakan sendiri.
Untuk apa sebenarnya senjata-senjata itu? Memberikannya kepada Angkatan Darat berarti memperkuat institusi yang justru ingin ia imbangi. Memberikannya kepada Angkatan Laut atau Udara tidak akan cukup mengubah keseimbangan kekuatan. Memberikannya kepada polisi yang saat itu adalah Angkatan keempat juga bukan pilihan. Menciptakan ruang hampa. Kebisuan selama hampir setahun itu bukanlah kelambanan. Itu adalah ruang hampa yang berbahaya. Dalam politik, kevakuman kekuasaan tidak akan bertahan lama. Ruang itu dengan cepat diisi oleh spekulasi, prasangka, dan ketakutan terburuk. Para jenderal AD yang sudah curiga semakin yakin bahwa senjata-senjata itu dimaksudkan untuk musuh mereka, PKI. Sementara itu, PKI yang mengetahui adanya tawaran tersebut mungkin mulai berharap dan bahkan mempersiapkan diri untuk suatu peran baru. Soekarno, dengan diamnya, justru membiarkan setiap pihak memproyeksikan ketakutan dan ambisi mereka sendiri ke dalam rencananya yang masih samar. Ia menunggu waktu yang tepat untuk melunakkan konsep angkatan kelimanya, tetapi penundaan itu justru mematikan, karena memberikan waktu kepada lawan-lawannya untuk menyusun penolakan dan skenario terburuk. Kelahiran sebuah gagasan kontroversial, samudera ambiguasi di balik angkatan kelima. Kebisuan strategi Soekarno yang berlangsung hampir setahun akhirnya pecah sekitar awal 1965. Jawaban atas pertanyaan untuk apa senjata-senjata itu diluncurkan bukan dalam bentuk dokumen kebijakan yang rinci, melainkan sebagai sebuah konsep politik yang dahsyat dan sengaja kabur, pembentukan angkatan kelima. Gagasan ini tidak muncul dari ruang hampa. Ia adalah anak kandung dari Zeitgeist, atau semangat zaman revolusi Soekarno yang semakin memanas, yang ia sebut tahun Vivere Pericoloso atau TAFIP, tahun hidup berbahaya. Dalam pidato-pidatonya, Soekarno terus-menerus menyerukan konfrontasi total melawan Nekolim dan mendorong mobilisasi massa. Angkatan kelima, dalam benaknya, adalah perwujudan militer dari semangat mobilisasi total ini. Klaim Subandrio bahwa Soekarno tidak pernah merinci bentuk angkatan kelima adalah kunci untuk memahami bencana yang menyusul. Soekarno adalah orator ulung dan politisi licin yang mahir dalam menggunakan ambiguitas sebagai alat kekuasaan. Satu konsep yang cair dan terbuka. Ucapannya bahwa angkatan kelima adalah pasukan istimewa yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan angkatan lain, adalah sebuah kanvas kosong. Setiap pihak dapat melukiskan gambarnya sendiri di atasnya. Bagi PKI dan sayap kiri radikal, kanvas itu jelas terisi oleh militerisasi buruh dan tani. Ini adalah realisasi dari doktrin revolusi kita berjalan terus dari ketua CCPKI, D.N. Aidit, yang mengusulkan angkatan kelima berupa kaum buruh dan tani yang dipersenjatai. Bagi mereka, ini adalah jaminan kekuatan untuk melawan kudeta reaksioner dan memenangkan revolusi. Bagi angkatan darat, kanvas itu terisi oleh bayangan tentara partisan komunis yang loyal kepada PKI, bukan kepada komando militer profesional. Mereka melihatnya sebagai upaya terang-terangan untuk menyaingi, dan akhirnya meniadakan kekuatan mereka, mengubah Indonesia menjadi negara komunis ala RRT. Bagi Soekarno sendiri, sangat mungkin visinya lebih kompleks. Mungkin ia membayangkan sebuah milisi nasional atau pasukan cadangan revolusi yang terdiri dari pemuda, nasionalis, dan relawan yang dikendalikan langsung oleh dirinya sebagai panglima tertinggi. Fungsinya bukan untuk menggantikan AD, tetapi untuk menjadi penyeimbang sekaligus benteng revolusi yang jumlahnya besar, mengintimidasi musuh internal dan eksternal. Ia ingin memanfaatkan energi revolusioner PKI tanpa harus menyerahkan kendali mutlak kepada mereka. 2. Politik divide et impera ala Soekarno. Dengan tidak merinci, Soekarno memainkan peran klasiknya sebagai pemimpin yang menyeimbangkan kekuatan yang bertikai. Ia membiarkan PKI bersemangat dan AD ketakutan. Dengan membuat kedua kekuatan utama itu saling menatap dengan kecurigaan, ia mungkin merasa posisinya sebagai pemimpin tunggal yang tak tergantikan justru semakin kuat. Siapa yang bisa memimpin revolusi selain dia yang mampu mengendalikan kedua kekuatan raksasa ini? Pernyataan Subandrio, PKI memang pernah mengatakan hal ini, tetapi Bung Karno belum pernah merinci, adalah petir yang menyinari kegelapan narasi Orde Baru. Ini membedakan dengan tegas antara apa yang diinginkan PKI yang secara terbuka dan vokal mengusulkan mempersenjatai buruh dan tani. Apa yang sebenarnya diusulkan Soekarno yang tetap disimpan secara ambigu. Pertanyaan investigatif yang mendalam adalah, apakah Soekarno sengaja mengadopsi terminologi PKI Angkatan Kelima untuk membakar semangat basis masanya sambil mempertahankan maksud yang berbeda? Ataukah ia memang setuju dengan ide PKI tetapi tidak berani mengatakannya secara terbuka karena tentara akan memberontak?
Menganalisis dengan logika kekuasaan murni, tindakan Soekarno adalah permainan api yang hampir bunuh diri. Skenario 1, jika ia benar-benar ingin mempersenjatai buruh dan tani, maka ia adalah pemimpin yang naif dan arogan, dengan percaya diri mengabaikan pelajaran dari segala revolusi, di mana milisi partisan selalu berakhir berbenturan dengan tentara reguler, seringkali berujung pada perang saudara atau pembersihan. Lihat USSR, Tiongkok, Kamboja. Seorang politikus ulung seperti Soekarno pasti paham risiko ini. Skenario 2, jika idenya berbeda, milisi yang dikendalikan negara, maka kegagalannya adalah kegagalan komunikasi politik yang fatal. Ia meremehkan tingkat paranoia dan determinasi Angkatan Darat untuk mempertahankan monopoli kekerasannya. Dengan tidak segera merinci dan melembagakan gagasannya, ia membiarkan interpretasi paling berbahaya, interpretasi PKI, yang mendominasi narasi dan memicu reaksi paling keras dari musuhnya. Kesimpulannya adalah bahwa Angkatan Kelima bukanlah sebuah kebijakan, melainkan sebuah simbol. Ia adalah simbol ambisi Soekarno, harapan PKI, dan ketakutan terbesar Angkatan Darat. Soekarno mungkin bermaksud untuk menciptakan sebuah kartu truf baru dalam permainan kekuasaannya, tetapi karena dibiarkan kabur, kartu itu justru menjadi bom waktu yang menghancurkan seluruh meja permainan dan semua yang duduk di sekitarnya. Tentara berdiri tegak, perlawanan institusi dan ancaman eksistensial bagi Angkatan Darat. Penolakan Letnan Jenderal Ahmad Yani terhadap gagasan Angkatan Kelima seringkali disederhanakan sebagai sekadar perbedaan pendapat teknis atau keengganan berbagi sumber daya. Namun, untuk memahami reaksi kerasnya dan dukungan bulat dari para jenderal di markas besar ada di Menteng, kita harus menyelami psikologi, kepentingan institusional, dan trauma kolektif yang membentuk pandangan mereka. Penolakan ini bukan soal efisiensi, ini adalah soal kelangsungan hidup. Sementara alasan resmi yang disampaikan kepada Soekarno berkisar pada keempat angkatan sudah cukup dan akan merepotkan secara administratif, bahasa diplomatik ini hanya menyembunyikan badai kekhawatiran yang bergemuruh di dalam. 1. Ancaman terhadap monopoli kekerasan. Inti dari keberadaan tentara reguler di negara manapun adalah memegang monopoli atas alat-alat kekerasan. Gagasan Angkatan Kelima, dalam interpretasi terburuknya, adalah serangan langsung terhadap monopoli ini. Bagi para jenderal profesional lulusan militer, mempersenjatai massa yang tidak terlatih adalah resep untuk anarki dan perang saudara. Itu berarti menciptakan puluhan ribu kombatan yang loyalitasnya bukan kepada negara atau konstitusi, tetapi kepada partai politik, PKI, atau ideologi tertentu. Ini merupakan pelanggaran terhadap segala prinsip kemiliteran modern dan merupakan ancaman langsung terhadap tatanan dan kedaulatan negara yang mereka sumpah untuk lindungi. 2. Ancaman eksistensial institusional. Angkatan Darat memandang dirinya sebagai satu-satunya penjaga final bangsa, peran yang mereka klaim sejak perang kemerdekaan. Pembentukan angkatan baru, apalagi yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan angkatan lain, berarti penciptaan pesaing langsung. Ini bukan persaingan untuk anggaran atau persenjataan semata, melainkan persaingan untuk legitimasi. Siapa yang akan menjadi ujung tombak revolusi? Tentara profesional atau milisi partisan? Bagi AD, ini adalah upaya untuk mereduksi peran historis dan politik mereka, menjadikan mereka setara, atau bahkan di bawah, sebuah kekuatan baru yang dibentuk berdasarkan ideologi, bukan profesionalisme. 3. Kekhawatiran geopolitik, RRT sebagai dalang. Para jenderal AD, yang sebagian besar memiliki hubungan dan pelatihan dengan Barat, terutama AS, melihat bantuan senjata dari RRT bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai kuda Troya. Mereka memahami sepenuhnya bahwa dalam perang dingin, tidak ada yang benar-benar gratis dan tanpa syarat. Syaratnya adalah pengaruh. Mereka membayangkan sebuah skenario di mana Angkatan Kelima, yang dipersenjatai dan mungkin dilatih oleh RRT, akan menjadi proksi, atau perwakilan Beijing di Indonesia. Ini akan mengubah Indonesia secara efektif menjadi sekutu RRT, merusak politik bebas aktif, dan memicu konfrontasi langsung dengan Barat, sebuah risiko yang tidak ingin diambil oleh AD. 4. Konflik ideologis dan kelas. Terdapat pula dimensi sosial dan ideologis yang kuat. Jenderal seperti Yani merepresentasikan elit militer yang cenderung konservatif dan berasal dari latar belakang priai atau bangsawan. PKI, dengan basis buruh dan tani, merepresentasikan kekuatan kelas yang berbeda. Mempersenjatai kaum bawah ini dipandang bukan hanya sebagai ancaman politik, tetapi juga sebagai pembalikan tatanan sosial yang berbahaya. Ini adalah pemberontakan kelas yang dipersenjatai, dan AD berada di pihak yang akan dikalahkan. Pemilihan Ayani sebagai Mempangat bukanlah kebetulan. Ia adalah simbol dari Angkatan Darat modern, profesional, terlatih di Barat,
dan berorientasi pada pembangunan. Penolakannya terhadap Angkatan Kelima adalah pertahanan terhadap visi modernitas militer ini melawan apa yang mereka lihat sebagai langkah mundur menuju milisi partisan yang primitif dan tak terkendali. Peringatan Yani kepada Soekarno bukanlah sebuah pembangkangan, melainkan, dalam perspektifnya, sebuah tugas patriotik tertinggi. Ia memperingatkan Presiden bahwa ia sedang menabur angin yang akan menuai badai. Dengan menolak, Yani berbicara atas nama seluruh Korps Perwira AD yang melihat diri mereka sebagai penjaga terakhir stabilitas negara dari ancaman perpecahan dan chaos. Namun, dalam politik Soekarno yang revolusioner, penolakan ini segera dicap sebagai kontra-revolusioner dan pro-nekolim. Posisi Yani menjadikannya dan para jenderalnya bukan hanya sebagai penghalang kebijakan, tetapi sebagai musuh ideologis dari poros Soekarno PKI. Mereka tidak lagi sekadar berbeda pendapat, mereka telah menjadi obstakle atau rintangan yang harus disingkirkan bagi mereka yang menginginkan Angkatan Kelima menjadi kenyataan. Perlawanan institusi AD inilah yang menempatkan mereka dalam garis tembak dan memicu peristiwa-peristiwa berdarah yang akan menyusul. Titik nadir, panggilan terakhir dan ucapan perpisahan Yani. Ketegangan yang telah mendidih selama berbulan-bulan mencapai titik didihnya pada akhir September 1965. Ibu kota Jakarta bukan lagi sekadar tempat pemerintahan, melainkan sebuah pressure cooker politik yang siap meledak. Ambiguitas Soekarno yang strategis berubah menjadi pemicu kecemasan kolektif. Setiap bisik-bisik di koridor Menteng atau Senayan diperbesar menjadi rumor konspirasi. Dalam atmosfer seperti ini, sebuah surat panggilan resmi dari istana bukanlah hal yang biasa. Ia adalah sebuah petir yang menyambar di langit yang sudah gelap. Penerimaan surat panggilan oleh Jenderal Yani untuk menghadap Presiden pada 1 Oktober 1965 pukul 8 WIB harus dibaca sebagai peristiwa dengan muatan politis yang sangat tinggi. Konteks waktu yang sangat mencurigakan. Pertemuan ini dijadwalkan setelah periode kebisuan dan ketegangan yang panjang. Ini bukanlah rapat koordinasi biasa. Ini adalah pertemuan yang secara eksplisit ditujukan untuk membahas kembali penolakan Yani terhadap Angkatan Kelima, isu yang telah menjadi batu sandungan terbesar antara Presiden dan pimpinan AD. Pertemuan penentuan nasib, Sohudon. Semua pihak memahami bahwa ini bukanlah lokakarya untuk mencari solusi kompromistis. Ini adalah ultimatum. Soekarno, yang kesehatan dan kesabarannya menipis, kemungkinan besar akan memaksakan kehendaknya. Bagi Yani, pilihannya terbatas dan semuanya buruk. Tunduk pada perintah Presiden, yang berarti mengkhianati institusi dan keyakinannya, atau menolak lagi, yang berarti menerima konsekuensi politis. Paling ringan adalah pencopotan dari jabatan menpangad. Psikologi sang jenderal. Yani bukanlah perwira yang naif. Sebagai veteran revolusi dan politikus militer yang cerdik, ia pasti membaca situasi ini dengan jelas. Menghadap Soekarno sendirian untuk membahas isu sepenting ini terasa seperti sebuah jebakan. Kekuatan tawar menyaarnya lemah. Ia akan berhadapan 1 lawan 1 dengan panglima tertinggi yang sedang murka, tanpa dukungan kolega-koleganya. Ucapan Yani kepada sumber Katsuo Bandrio, "Saya mungkin akan dicopot dari menpangad, sebab saya tidak setuju Angkatan Kelima," adalah lebih dari sekadar keluhan. Itu adalah satu pengakuan kekalahan politik. Yani mengakui bahwa dalam pertarungan langsung melawan Soekarno mengenai isu ini, posisinya kalah. Logika institusi dan profesionalisme militer ternyata tidak mampu melawan logika revolusi dan ambisi pribadi Soekarno. 2. Pernyataan integritas. Dengan mengatakan hal itu, ia justru menegaskan bahwa ia lebih memilih dicopot daripada mengkompromikan keyakinannya untuk menyelamatkan jabatannya. Ini adalah posisi terhormat seorang jenderal yang bersedia jatuh demi prinsip. 3. Sinyal bahaya bagi seluruh angkatan darat. Ucapan ini dengan cepat menyebar seperti api di gedung kering, karena ia adalah konfirmasi atas ketakutan terburuk seluruh jenderal AD. Pencopotan Yani bukan hanya soal pergantian pimpinan biasa. Itu berarti kemenangan mutlak poros Soekarno PKI. Itu berarti pintu terbuka lebar untuk pembentukan Angkatan Kelima, karena penentang utamanya telah disingkirkan. Yani adalah benteng terakhir. Jika ia jatuh, segalanya akan runtuh. Pukul 4 WIB, 1 Oktober 1965. Sekelompok pasukan tak dikenal menyerbu rumah Yani di Jalan Latuharhari, Menteng, dan membunuhnya dengan brutal bersama para perwira stafnya. Pukul 8 WIB, 1 Oktober 1965. Yani seharusnya sudah duduk di Istana Merdeka, menghadap Soekarno. Selisih waktunya hanya 4 jam. Kronologi ini bukanlah kebetulan. Ia adalah jantung dari segala teori konspirasi dan analisis sejarah mengenai peristiwa G30S. Pembunuhan Yani dan para jenderalnya adalah sebuah tindakan yang secara efektif dan permanen membatalkan pertemuan itu.
Siapa yang paling diuntungkan dengan pembatalan pertemuan ini? Siapa yang tidak ingin melihat Yani mungkin akhirnya tunduk di bawah tekanan Soekarno? Siapa yang takut jika Yani justru berhasil meyakinkan Soekarno untuk membatalkan ide Angkatan Kelima? Pertemuan pada 1 Oktober pukul 8 adalah titik konvergensi dari semua alur ketegangan politik Indonesia. Pembunuhan pada pukul 4 memastikan bahwa pertemuan itu tidak akan pernah terjadi, bahwa kebenaran tentang apa yang akan dibicarakan kedua tokoh itu tidak akan pernah terungkap, dan bahwa jalan bagi sebuah ledakan kekerasan yang akan mengubah sejarah Indonesia telah dibuka lebar. Itu bukan hanya pembunuhan para jenderal, itu adalah pembunuhan terhadap segala kemungkinan penyelesaian damai dari krisis tersebut. Pembungkaman berdarah, pembunuhan Yani dan lahirnya narasi tunggal. Pembunuhan terhadap Jenderal Ahmad Yani dan 6 perwira tinggi Angkatan Darat lainnya pada dini hari 1 Oktober 1965 bukanlah sebuah pembunuhan biasa. Ini adalah sebuah operasi politik dengan presisi yang kejam, dirancang untuk mencapai efek yang jauh melampaui kematian individu-individu tersebut. Tindakan ini harus dipahami sebagai sebuah pemenggalan strategis atau decapitation strike terhadap institusi Angkatan Darat Indonesia. Para jenderal yang menjadi target bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah para intelektual, administrator, dan strategis terpenting AD. Letnan Jenderal Ahmad Yani, Menpangad. Otak dari penolakan institusional terhadap Angkatan Kelima. Simbol modernitas AD. Mayor Jenderal R. Suprapto, Deputi 2 AD, Ahli Personel dan Intelijen. Mayor Jenderal Haryono Mastirto Darmo, Deputi 3 AD, Ahli Logistik dan Keuangan. Mayor Jenderal Siswondo Parman, Asisten 1 Intelijen AD, Kepala Intelijen yang seharusnya paling tahu tentang rencana semacam ini. Brigadier Jenderal Danold Isa Panjaitan, Asisten 4 Logistik AD, Ahli Logistik yang mengatur pergerakan persenjataan. Brigadier Jenderal Sutoyosi Sumiharjo, Inspektur Kakiman AD, Ahli Hukum Militer. Dengan membunuh mereka secara bersamaan, para pelaku tidak hanya membungkam para penentang Soekarno, tetapi melumpuhkan seluruh sistem komando, kendali, intelijen, dan logistik AD dalam satu malam. Ini menciptakan kekosongan kepemimpinan dan kebingungan total, yang mutlak diperlukan bagi para konspirator untuk melancarkan langkah selanjutnya, yaitu pendudukan lapangan merdeka. Kronologi waktu menjadi bukti paling kuat bahwa pembunuhan ini memiliki tujuan politik yang sangat spesifik. Dengan membunuh Yani 4 jam sebelum ia bertemu Soekarno, para pelaku mencapai beberapa hal sekaligus. 1. Membungkam suara penolakan terakhir. Mereka secara permanen menghilangkan kemungkinan bahwa dalam pertemuan itu, Yani bisa saja melemahkan posisinya, atau sebaliknya, Soekarno bisa saja berkompromi. Dialog, betapapun kecil kemungkinannya, telah dimatikan secara paksa. 2. Menciptakan casus belli, alasan untuk berperang. Kematian para jenderal yang begitu kejam dan penuh penghinaan, mayat mereka dibuang ke dalam sumur, menciptakan kemarahan dan trauma kolektif yang membara di kalangan AD. Ini memberikan justifikasi moral dan emosional mutlak untuk pembalasan dendam yang tidak tanggung-tanggung. Tanpa peristiwa berdarah ini, tindakan balasan AD mungkin tidak akan mendapat legitimasi dan dukungan luas dari masyarakat. 3. Memojokkan dan memutuskan Soekarno. Tindakan ini menjebak Soekarno dalam situasi yang mustahil. Sebagai panglima tertinggi, ia gagal melindungi jenderal-jenderalnya. Kedekatannya dengan pihak-pihak yang diduga berada di balik pembunuhan PKI membuatnya bersalah. Kredibilitas dan kendalinya sebagai pemimpin hancur seketika. Momen ini adalah awal dari kejatuhannya yang tak terelakkan. Pertanyaan Cui Bono, siapa yang diuntungkan, adalah inti dari misteri G30S yang belum terpecahkan hingga hari ini. Analisis Cui Bono mengarah pada beberapa pihak dengan tingkat plausibilitas yang berbeda. Faksi radikal dalam PKI. Mereka yang percaya bahwa konfrontasi dengan AD tidak terelakkan. Menghapus pimpinan AD membuka jalan bagi pembentukan Angkatan Kelima dan, akhirnya, perebutan kekuasaan. Mereka adalah pihak yang paling jelas diuntungkan secara ideologis. Faktor internal AD. Teori ini menyatakan bahwa faksi tertentu dalam AD di bawah pimpinan Soeharto membiarkan atau bahkan memanipulasi plot tersebut untuk kemudian membersihkan rivalnya, Yani dan kawan-kawan, dan sekaligus mendapatkan casus belli untuk menghancurkan PKI dan merebut kekuasaan. Keuntungannya adalah kekuasaan mutlak. Agen asing CIA. Teori yang menyatakan kepentingan AS untuk menggulingkan Soekarno dan mencegah Indonesia jatuh ke pengaruh komunis. Menghapus jenderal pro-barat moderat seperti Yani justru akan memicu reaksi keras AD yang lebih luas terhadap PKI dan Soekarno.
Yang pasti, kematian Yani dan para jenderal sangat merugikan Soekarno, dan pada akhirnya, PKI itu adalah tindakan yang secara politis bunuh diri bagi siapapun yang melakukannya. Hal ini membuat banyak analis meragukan bahwa PKI, sebagai sebuah organisasi yang rasional, akan melakukan tindakan yang begitu ceroboh. Kekosongan yang ditinggalkan oleh kematian para jenderal dan kehancuran politik Soekarno dengan cepat diisi oleh Mayor Jenderal Soeharto dan faksinya. Dengan menggunakan pembunuhan ini sebagai fondasi moral, mereka membangun sebuah narasi tunggal yang sederhana dan powerful. PKI telah melakukan pengkhianatan yang kejam dan biadab dengan membunuh para jenderal pahlawan negara. Tugas uji kita adalah memusnahkan mereka dan menyelamatkan bangsa. Narasi ini efektif karena: 1. Moralitas hitam putih, menciptakan yang baik, AD, dan yang jahat, PKI. 2. Menyederhanakan kompleksitas, menghapus semua ambiguitas seputar angkatan kelima, manuver politik Soekarno, dan peran pihak lain. Semua kesalahan ditimpakan kepada PKI. 3. Membungkam pihak yang kalah. Soekarno, yang terbungkam dan menjadi tahanan rumah, tidak bisa membela diri atau memberikan versinya. PKI dibungkam dengan cara dibantai dan dibubarkan. Para saksi dan aktor lain yang tidak sejalan dengan narasi ini dibungkam melalui penahanan, intimidasi, dan sensor. Dengan demikian, pembunuhan di Lubang Buaya bukan hanya kematian para jenderal. Itu adalah kematian dari multiperspektif sejarah. Itu adalah momen di mana semua jalan lain tertutup dan hanya satu jalan menuju Orde Baru yang terbuka lebar. Narasi tentang angkatan kelima sebagai pasukan buruh dan tani yang dipersenjatai, yang sebelumnya masih berupa wacana, kini dikukuhkan menjadi kebenaran sejarah yang tak terbantahkan, disebarkan melalui buku pelajaran dan propaganda selama 32 tahun berikutnya. Kebenaran yang lebih rumit, termasuk ambiguitas Soekarno dan integritas penolakan Yani, terkubur bersama para jenderal di dalam sumur itu. Kuburan kebenaran dan kemenangan sebuah narasi. Soekarno, yang terjebak dan kemudian menjadi tahanan rumah hingga akhir hayatnya, tidak pernah lagi bisa membela diri atau menjelaskan ambiguitas seputar angkatan kelima. Narasi bahwa ia hendak mempersenjatai buruh dan tani, narasi yang awalnya adalah wacana PKI, dicaplok, dibesar-besarkan, dan dikukuhkan menjadi kebenaran mutlak oleh rezim baru. Ia dibakukan dalam buku-buku pelajaran, dan dijadikan justifikasi bagi segala kekerasan yang menyusul. Kisah angkatan kelima adalah kuburan bagi kebenaran. Ia adalah monumen bagaimana sebuah ide yang belum jelas wujudnya bisa dibelokkan, diracuni, dan dijadikan senjata politik paling mematikan untuk menghancurkan seorang bapak bangsa dan mengubur suatu rezim. Kematian Yani memastikan bahwa jawaban atas pertanyaan apa sebenarnya yang Soekarno inginkan mungkin akan selamanya terkubur bersama mereka berdua, tertimbun oleh narasi pemenang yang telah membeku menjadi sejarah. Kalau Anda merasa video ini membuka perspektif baru, bantu sebarkan dengan like dan share. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, siapa sebenarnya dalang di balik tragedi ini? Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti kisah-kisah sejarah kritis lainnya. Karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita memahami hari ini.